Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channel kami. Kami doakan teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Di belakang kita sudah ada untuk kardus kemasan dari Xiaomi TV seri A2 ya. Ini termasuk yang keluaran terbaru, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu baru di launching, 3 atau 6 bulan yang lalu ya. Dan ini kebetulan yang ukuran 43 in. Apa saja fiturnya, kemudian di pembelian Xiaomi TV seri A2 ini kira-kira mendapatkan apa aja, nanti kita akan bahas bersama. Dan juga berapa kira-kira untuk harganya, nanti kita akan bahas. Jangan lupa subscribe buat teman-teman YouTube semua yang mungkin baru menemukan channel kami, supaya channel ini semakin berkembang. Kita langsung saja ulas apa aja yang kita dapatkan saat di pembelian Xiaomi TV seri A2 ini. Jadi di paket pembelian untuk Xiaomi TV seri A2, setelah kita buka untuk kardusnya ya, apa aja yang didapat. Yang pertama tentunya unit TV-nya ya. Kemudian ada juga untuk kakinya ini ya, atau DeX-nya. Untuk yang seri baru, yang seri A2 ini, jadi dia dapat pelindung seperti ini. Kalau yang lama kan hanya siku gini aja ya. Nah kalau yang baru ada pelindung seperti ini, jadi memungkinkan kalau misalnya kita nggak pasang pada bracket, jadi aman ya, tidak ada kejadian ini jatuh ke depan misalnya seperti itu. Nah berikut untuk penampakan dari kardusnya. Yang kebetulan sudah kita buka untuk segelnya, kemudian kita pasang lagi atau kita tutup karena nanti akan kita taruh di gudang. Selain unitnya, tentu saja kita mendapatkan remote-nya ya. Cuma ini tidak include sama baterai, jadi kita beli untuk baterainya. Ini yang ukuran kecil ya, isinya 2. Dan perbedaan dengan Xiaomi seri yang sebelumnya, ini lebih besar dan ada banyak tombol ya, jadi lebih lengkap. Kalau yang lama ini panjangnya separuhnya ini ya, ini lebih besar, lebih panjang, dan ada banyak menu sehingga lebih mempermudah kita saat mengoperasikan TV ini. Kita langsung saja bahas satu persatu untuk fiturnya ya. Jadi tertulis di sini ada DVB-T2. Ini maksudnya TV ini udah support untuk siaran digital. Artinya kita nggak perlu membeli set of box kalau misalnya kita mau menikmati siaran digital. Jadi kita hanya perlu membeli antena saja, bahkan antena indoor ya. Kalau misalnya kita posisinya itu dekat dengan pemancar. Kemudian untuk resolusi dia sudah 4K. Jadi di tipe ini itu ada 2 ya. Ada yang udah HD, nah yang ini yang Ultra HD, jadi udah di atas 1080 ya, atau biasa teman-teman YouTube semua menyebutnya 4K. Kemudian juga udah Dolby Vision ya, jadi gambarnya jernih, dan juga Dolby Voice juga ya. Kemudian WCG ini kalau misalnya kita penggila gamers ya. Dan yang spesial motion smooth. Biasanya motion smooth ini kita temui di fitur-fitur smart TV yang harganya high end ya. Nah ini Xiaomi dengan berbaik hati menyematkan fitur motion smooth di seri A2 dengan harga yang jauh di bawah TV-TV yang lain dengan fitur seperti ini ya.
Apa sih keunggulan fitur ini? Jadi memungkinkan perpindahan framenya itu halus ya. Nah, kita bisa nikmati fitur ini dengan catatan jaringan internet kita itu bagus ya, sehingga memaksimalkan dalam perpindahan framenya. Ini luar biasa nih. Jadi kalau teman-teman YouTube semua, kalau dari ponsel ini kan tidak langsung menambahkan yang asli ya. Kalau misalnya teman-teman YouTube semua jalan-jalan gitu ya, kemudian ada yang jual TV ini, bisa dicoba langsung. Jadi penampakannya langsung asli ya, dan itu sangat halus untuk perpindahan framenya. Kemudian juga bundling Netflix, YouTube, Prime Video. Jadi keduanya ini adalah platform kalau misalnya kita mau berlangganan program ya, program TV, Android TV, 24 watt speaker. Jadi kalau yang seri 4K ini 24 watt, kalau yang HD biasa itu 20 watt ya. Kemudian DTS HD, jadi ini juga untuk terkait untuk speaker juga, vendor dari salah satu speaker. Kemudian patch wall, jadi ini adalah operasi sistem dari Xiaomi, jadi memungkinkan interface-nya itu dia menambahkan apa saja yang biasa kita lihat. Bisa dibilang dia artificial intelligence dari Xiaomi yang disematkan pada smart TV-nya. Kemudian juga OK Google seperti biasa, Google Assistant, dan browsing untuk Google TV ya, Google Search pada TV maksudnya seperti itu. Kemudian Chromecast built-in, jadi ini terkait fitur yang disematkan oleh Xiaomi TV ya. Kita langsung saja ulik untuk bagaimana tampilan depan dari Xiaomi TV ini. Nah, ini adalah tampilan, istilahnya tampilan home-nya ya. Nah, ini untuk remote-nya kita main di sini ya. Jadi ini untuk bulirnya, kemudian OK yang tengah. Ini shortcut untuk di home-nya. Kita coba satu persatu. Nah, ini untuk beberapa film yang direkomendasikan. Cuma ini kita harus berlangganan ya. Kita harus login dan membeli beberapa paket yang ditawarkan. Kemudian ini fitur home yang tadi, Netflix, Prime Video, YouTube, HBO. Nah, kalau teman-teman YouTube semua mau menikmati siaran TV, nah ini masuk di channel ini ya. Nah, ini kebetulan diacak. Kita coba ke atas, masih diacak. Nah, kebetulan kita pakai TV kabel ya, dan ternyata tidak semua channel itu bekerja sama, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan siaran digital ya. Nah, ada banyak menu tergantung dari kerjasama dari TV kabelnya, karena ini kita pakai TV kabel. Nah, jika teman-teman YouTube semua berencana memakai antena sendiri, nah nanti bisa di setting di sini ya. Kita masuk di pojok kanan atas, ada gerigi, kita klik, kemudian additional setting, kita masuk TV.
Nah, pemindaian channel ya. Nah, di sini ada yang atas sendiri antena, yang kedua kabel, opsi lanjutan atau lewati. Nah, kalau misalnya kita pakai TV kabel berarti yang ini, kalau yang antena berarti yang atas. Kita coba contohkan TV kabel ya. Kita pencet, nah dia langsung memindai, dia langsung mencari sendiri untuk sinyalnya. Kita lewati dulu, hentikan. Jadi itu tadi untuk mencari sinyal untuk siaran digital. Ada banyak di sini untuk settingannya. Kita coba buka satu-satu. Bahasa, keyboard, gambar. Nah, ini kita bisa setting ya, kita suka dengan tampilan yang seperti apa, standar, vivid, olahraga, atau film. Masing-masing ini ada pengaruhnya ya, tergantung kita hobinya atau nyamannya itu menonton dengan mode yang seperti apa. Nah, ini yang saya maksud dengan motion smoothnya itu settingannya di sini. Nah, kalau kita matikan nanti perpindahan untuk framenya itu biasa ya, tidak halus. Ada levelnya, ada jelas, ada standar, ada lancar. Kita menggunakan yang lancar. Kemudian untuk fitur yang lain kurang lebih sama. Ini juga ada bimbingan orang tua, jadi kita bisa setting di sini kalau misalnya TV ini digunakan oleh anak kita ya. Cuma kita masih mencari bagaimana sih caranya kalau misalnya kita mau setting untuk aplikasinya, sehingga anak kita kalau misalnya mau mengakses itu harus dengan PIN tertentu. Kita masih cari-cari caranya, cuma belum dapet ya. Nah, tadi malam kita udah sempet coba untuk download aplikasi internet browser ya, sehingga kita bisa di sini lokasinya. Nah, agak silau ya. Nah, TV internet browser. Jadi kita bisa googling di sini ya. Googling dengan layar 43 in. Nah, seperti ini. Ini kalau zaman dulu kita nonton TV hanya untuk siaran TV. Nah, di sini selain kita bisa nonton YouTube, nonton film, jadi nggak perlu ke bioskop, kita juga bisa browsing di sini. Nah, ini kursornya bisa diarahin pakai remote ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ketik untuk browsernya. Nah, seperti ini teman-teman. Siapa tahu teman-teman YouTube semua tidak puas dengan tampilan yang ada di ponsel karena terlalu kecil. Nah, bisa pakai browser ini ya. Gajah misalnya kayak gitu. Set. Nah, muncul semua di sini ya. Jadi lebih puas karena layarnya 43 in. Misalnya, jadi ini kan ada HDMI-nya, bisa kita sambungin dari komputer ya. Jadi televisi ini memungkinkan nanti bisa berfungsi sebagai proyektor atau menampilkan saja apa yang kita tampilkan dari komputer kita atau laptop kita. Nah, ini untuk browsernya. Kemudian kita langsung coba untuk tampilan 4K nya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus sehingga bisa menampilkan yang terbaik gitu. Nah, zaman sekarang nonton TV bisa nonton YouTube juga, bisa nonton film juga ya. Kita coba yang 4K. Jangan lupa ini sudah bisa
Google Assistant ya. Kita coba untuk fitur Google Assistant-nya diarahin ke logo mic itu ya. Kita pencet avatar. Kita tunggu. Dan ya, ini untuk hasilnya. Kita coba pilih salah satu yang resolusinya besar. Nah, luar biasa halusnya ya. Ini yang resolusi 1080 ya. Kalau misalnya sinyal teman-teman YouTube semua di rumah mumpuni, kita bisa naikkan di atasnya atau 4K. Nah ini, oh ternyata ini malah yang 720. Kita coba naikkan di 1080. Ini akan, jadi tergantung videonya, dia resolusinya bisa sampai 4K apa enggak, nanti mempengaruhi setelan yang ada di kualitas videonya atau resolusinya. Nah ini kebetulan maksimalnya di 1080 atau HD. Ada beberapa tayangan ya, itu yang resolusinya sudah 4K. Nah itu akan lebih halus lagi. Ini HD aja udah kayak gini. Tentunya kekuatan sinyal berpengaruh ya teman-teman YouTube semua. Kalau misalnya sinyalnya stabil atau kuat, nah itu gambar yang akan ditampilkan malah semakin halus lagi. Sejauh ini kita puas ya dengan yang disajikan oleh Xiaomi TV seri A2 ini. Dari tadi kita belum membahas berapa sih harganya. Jadi di pembelian Desember 2022 kita dapat di harga 3.999.000. 4 juta kurang 1.000 rupiah ya. Sudah mendapatkan televisi LED ya, dengan ukuran 43 in dan sudah ada fitur motion smooth-nya. Buat teman-teman YouTube semua yang pencinta gamers, ini juga memungkinkan kalau misalnya teman-teman YouTube semua mau menggunakan untuk games ya. Nah, di sini itu sudah ada banyak pilihannya. Cuma teman-teman YouTube semua harus membeli stick ya, membeli stick baru bisa digunakan. Setelah kita install, mana sih, home, live TV, sport kit, mana ya, media player, oh ini. Nah, cuma harus beli stick ya. Nah, di sini ada banyak fiturnya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman YouTube semua juga mau menonton tayangan televisi secara streaming, kita coba buka. Nah, ini aplikasinya, aplikasi video ya. Nah, karena sinyalnya nggak bagus, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini streaming ya. Kalau misalnya teman-teman YouTube semua pakai IndiHome, ini akan menjadi lebih jernih lagi. Jadi itu teman-teman YouTube semua review singkat dari kita mengenai Xiaomi TV seri A2. Kebetulan ini yang ukurannya 43 inch. Kita akan ulas lagi di video berikutnya mengenai beberapa aplikasi yang menarik yang mungkin nanti bisa memberi inspirasi buat teman-teman YouTube semua. Fiturnya apa aja, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau ada pengalaman yang sama bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan juga bisa dituangin di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.